Halo, mohon maaf nih, ada kesalahan teknis, jadi tadi sempat terkeluar. Halo Mbak Damar, apakah sudah bisa bergabung? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Damar. Waalaikumsalam. Suaraku jelas nggak, Mbak? Alhamdulillah jelas Mbak Damar. Jelas Gimana ya, kabarnya Alhamdulillah. Mbak? Baik, Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Wah, Masya Allah ya. Eh, Baru kali ini nih akhirnya aku bisa ngelihat Mbak Damar bersua meskipun via IG Live ya. Terima kasih Mbak Damar. Jadi kita langsung aja nih karena memang IG Live ini kan sangat singkat ya. Jadi kita Boleh, langsung boleh. sharing-sharing deh tentang pola asuh anak untuk karakter mandiri sejak dini. Dan emang aku pun sebagai ibu yang hampir beranak dua sangat penasaran nih gitu. Oke, Oke, untuk boleh. sahabat dompet duafa, kalau misalkan nanti di tengah-tengah diskusi kita ada pertanyaan, nanti langsung bisa isi di kolom komentar ya. Oke, Mbak Damar, kita buka sesi sharing diskusi kita hari ini. Sebenarnya Mbak Damar, gimana sih menurut Mbak Damar cara membentuk karakter mandiri sejak dini? Dan sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan mulai usia berapa tahun gitu, Mbak? Monggo, Mbak. Oke, nah ngomongin kemandirian nih seru ya, Oh iya, teman-teman iya. sahabat dompet duafa gitu. Oke, apakah koneksiku lancar atau terputus ya? Alhamdulillah lancar banget. Lancar ya. Oke, Iya. oke. Nah, jadi ini agak-agak sukanya gini nih. Biasanya para orang tua itu agak-agak pusing nih. Gimana caranya biar anakku bisa mandiri sejak dini, tapi hubunganku juga tetap dekat sama. Karena biasanya yang menjadi pertanyaan adalah kalau anakku nangis terus aku gendong nanti dia nggak mandiri dong gitu ya. Kalau Iya. anakku butuh bantuan terus aku bantu nanti dia nggak mandiri dong gitu. Nah ini yang perlu kita luruskan dulu nih Mbak gitu. Bahwasanya kedekatan hubungan anak dengan orang tua itu justru saling berkaitan dengan kemandirian anak gitu. Bahkan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi pondasi apakah anak ini nantinya punya rasa percaya diri yang tinggi, dia merasa aman dan nyaman untuk eksplorasi dan akhirnya membentuk sebuah kemandirian gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, aku pengen anakku mandiri, tapi nanti aku nggak bisa deket sama dia, hubunganku nggak bisa kuat sama dia, nggak bisa bantuin dan lain-lain gitu. Ternyata itu justru pondasinya gitu ya. Makanya kalau menjawab pertanyaan kamu tadi tentang mulai kapan bisa dibentuk gitu ya, kita bentuk pondasinya dulu dari sejak dia lahir, mulai usia 0 bulan hingga 1,5 tahun, kita bikin bonding yang erat dulu gitu. Kita bikin hubungan yang kuat ya dan trust atau rasa percaya yang kuat antara anak dengan orang tua dan anak dengan dunianya gitu. Kalau 1,5 tahun utama itu fondasinya udah kebentuk gitu ya, anak akan merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang aman untuk dieksplorasi ya, dan bahwa aku punya tempat yang nyaman untuk kembali kalau di duniaku ini ada yang tidak sesuai dengan harapanku gitu ya, yaitu orang tuaku gitu. Nah, kalau anak sudah punya pemikiran seperti itu, nanti di usia mendekati 2 tahun ke atas, insya Allah anak akan lebih punya rasa percaya diri dan keberanian untuk eksplorasi. Akhirnya apa? Dia jadi bisa berani mencoba gitu ya, ambil mainan sendiri, dia berani coba, ambil minum sendiri, dia berani coba gitu. Nah, tapi kalau di 1,5 tahun pertama ini justru hubungan kita nggak kuat sama dia gitu ya. Yang ditumbuhkan adalah, aduh ini dunia ini kok kayaknya menyeramkan ya untuk aku eksplorasi sendiri gitu. Makanya dia lebih clingy gitu, lebih nempel ke orang tuanya gitu. Kayak, ayo sana ambil mainan sendiri gitu kan. Nggak mau, harus ditemenin sama ibu, harus dibantuin sama ibu kayak gitu. Jadi mulai kapan? Mulai 0
bulan kita sudah bisa nih membentuk dulu pondasinya. Caranya gimana? Caranya dengan kita responsif dulu sama kebutuhan anak 0 sampai mendekati 2 tahun ya. 0 sampai 1,5 atau mendekati 2 tahun. Responsif ini maksudnya gimana? Kalau bayi kita nangis gitu ya, ya kita kita cek. Jangan-jangan nangisnya tuh karena popoknya basah, nangisnya gara-gara lapar ingin menyusu, nangisnya gara-gara ngantuk atau kaget gitu ya. Jangan anak bayi nangis, terus kita udah biarin aja biar kuat jantungnya, biar sehat, biar nggak bau tangan kayak gitu ya. Nanti justru anak merasa bahwa dunia ini kok tempat yang menyeramkan ya, aku punya kebutuhan, tapi kok tidak bisa terpenuhi ya, kayak gitu. Nanti dia akhirnya di usia 3 tahunan pas eksplorasi jadi ragu-ragu, jangan-jangan ini tempat yang tidak aman gitu. Oke, jadi memang sebagai peran orang tua kita harus memastikan bahwa dunia ini aman loh gitu ya, sampai dia Betul. tumbuh secara alami ya Mbak. Wah, Masya Betul, Allah ya. betul. Jadi aku juga baru tahu nih ternyata memang dari newborn ya yang sudah harus mulai penguatannya. Nah, sebenarnya Yes. untuk jenis-jenis pola asuh yang bisa diterapkan oleh kedua orang tua nih, seperti apa sih Mbak jenisnya, dan terus nanti dampaknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan per fasenya juga. Oke. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali tipe pola asuh ya. Ada yang permisif. Permisif itu dia benar-benar semuanya dibolehin gitu ya, tapi tanpa aturan gitu. Nah, ada juga tipe yang otoriter banget ya. Otoriter banget itu berarti anaknya ngapa-ngapain nggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan aturan orang tua gitu ya. Nah, kedua tipe itu dan satu lagi itu ignorance. Ignorance itu berarti orang tua tidak terlibat sama sekali gitu ya. Nah, 3 tipe pola asuh ini yang justru membuat anak nggak ngerti nih batas-batas kemandirian itu seperti apa gitu ya. Bahwa anak ini sebenarnya punya kemampuan untuk mandiri, tapi dia juga harus memperhatikan batas-batasannya gitu ya. Mandiri kan dibebasin gitu ya, ngapain-ngapain sendiri gitu. Tapi batasannya seberapa dia nggak ngerti nih kalau anak yang pola asuh orang tuanya permisif gitu. Jadi gimana nih titik tengahnya gitu ya? Titik tengahnya kita mengambil pola asuh yang lebih responsif gitu ya. Jadi kind and firm at the same time. Antara baik dan tegas bersamaan ya. Kita baik memberikan kelonggaran bagi anak untuk menentukan sendiri dia pengen baju yang mana, pengen menentukan sendiri kapan dia lapernya gitu ya. Jadi kalau belum lapar ya nggak dipaksa makan, dimarah-marahin gitu. Tapi kita ada batasannya juga nih ya. Ada batasannya gitu. Biar anak juga belajar bahwa segala hal itu ada batasannya yang membuat kita tetap selamat gitu ya, tidak terluka, yang membuat orang lain tidak terluka juga kayak gitu. Jadi orang tua yang tegas dan baik bersamaan gitu ya, responsif pada kebutuhan anak, itu most likely akan punya peluang lebih besar untuk mendidik anak yang punya kemandirian gitu. Oke, jadi memang apakah di sini peran ibu dan ayah sama-sama harus saling kuat, atau memang bondingnya harus sama ibunya dulu nih, khususnya untuk pembangunan karakter nih Mbak? Oke, nah sebenarnya yang sangat disarankan adalah keduanya harus kuat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih tidak memungkinkan, misalnya ayah dan ibu long distance marriage gitu ya, ayah bekerja di luar pulau gitu ya, nah di rumah hanya ada ibu misalnya, atau misalnya anak-anak yang piatu gitu ya, hanya ada sosok ayah di rumah. Nah, yang paling penting bagi anak adalah paling tidak ada satu orang atau caregiver dia, paling nggak ada satu yang punya hubungan erat dengan dia. Nah, satu orang ini yang akan menjadi home base gitu ya. Home base itu maksudnya apa? Tempat kembali. Gitu, tempat kembali. Karena jadi anak-anak tuh susah banget loh, sulit banget gitu ya. Dia belajar mengenal dunia baru gitu ya. Dia banyak mengalami kegagalan. Bayangkan, kita orang dewasa ya, 1-2 kali kegagalan dalam sehari aja moodnya drop ya. Sedangkan anak-anak yang baru belajar ngapa-ngapain sendiri, itu kegagalannya tak terhitung Mbak, dalam sehari gitu ya. Mau ambil minum tumpah gitu ya, terus kaget ibunya teriak kayak gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang membuat anak
butuh tempat kembali yang nyaman gitu. Makanya paling enggak ada satu orang yang punya hubungan yang erat dengan dia, sehingga dia tahu bahwa seberat apapun hariku, seberat apapun, setidak nyaman apapun duniaku, aku tetap punya tempat kembali yang nyaman gitu. Tapi memang disarankan ya, kalau misalnya komplit nih di rumah gitu ya, ayah, ibu, kakek, nenek, semua orang dewasa di situ, usahakan untuk membangun bonding yang kuat dengan anak gitu, sehingga anak ini punya banyak backup gitu kan. Kita nggak tahu nih sebagai orang tua kapan kita dipanggil duluan gitu ya, bisa Iya, jadi nih betul. gitu, ibunya, anak bonding sama ibu kuat sekali gitu. Nah, tapi sama ayah nggak punya bonding gitu. Nanti kalau ternyata ibu yang dipanggil duluan gitu ya, anak ini nggak punya tempat kembali juga gitu. Makanya kita perlu usahakan, ada istilah ya, it needs a village to raise the children gitu. Untuk membesarkan anak itu butuh satu kampung gitu ya. Nah, village-nya ini, kampungnya ini tuh siapa aja gitu. Bisa jadi ibu, ayah, kakek, nenek gitu ya, atau mungkin ada pengasuh tambahan kayak gitu. Semuanya bekerja sama untuk membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang gitu. Oke, nah kalau misalkan dari ilmu Montessori-nya sendiri nih Mbak, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong anak-anak agar bisa menjadi lebih mandiri, atau apakah bisa dengan melibatkan dalam rutinitas orang tua kayak gitu, kayak bersihkan rumah, cuci baju misal seperti itu. Bisa Gimana Mbak? banget, bisa banget. Nah, kalau di area pembelajaran Montessori itu ada banyak ya area pembelajarannya, nggak cuman calistung, terus kesenian gitu, tapi ada juga EPL atau Exercise of Practical Life, bahasa Indonesianya adalah latihan keterampilan hidup sehari-hari. Itu masuk dalam kurikulum pembelajaran Montessori ya. Jadi anak itu diajarkan nih cara menuang air minum, cara menyendok nasi dari mangkok ke piring dia kayak gitu ya, misalnya cara menjepit baju, cara melipat baju, melipat selimut, itu semuanya diajarkan ke anak-anak gitu. Dan biasanya nih teman-teman ya, jangan ini dulu ya, jangan kaget, aduh masa anak usia 1,5 tahun udah diajarin gitu ya. Nah, jangan kaget nih teman-teman, ternyata anak usia 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ke atas itu justru punya dorongan yang kuat untuk mempelajari itu. Ya, buktinya apa? Buktinya nih, misalnya anak kita baru bisa jalan gitu ya, terus dikasih mainan apapun dia nggak mau. Dia ambilnya apa? Sapunya ibu dia rebut, Iya, ya. betul. Terus misalnya dikasih dikasih rattle atau xylophone gitu, mainan pukul-pukul gitu ya. Dia nggak mau, dia maunya pancinya ibu gitu. Dia maunya Iya, pulpennya iya. ayah kayak gitu. Nah, kenapa? Karena anak ini setiap hari melihat ibu memegang sapu, melihat ayah memegang pulpen gitu ya. Nah, jadi anak ini pengen belajar gitu. Dia melihat, Iya, oh cara iya. kerja dunia tuh seperti ini. Aku pengen juga loh tahu itu caranya nyapu, caranya menulis kayak gitu ya. Karena aku akan hidup di dunia yang sama gitu. Makanya dia punya dorongan untuk belajar itu. Jadi justru ini yang dibutuhkan anak-anak. Hanya saja kita perlu menyesuaikan level kesulitannya ya, teman-teman. Misalnya kalau anak 2 tahun gitu ya, pengen pengen belajar ambil air minum gitu ya. Nah, kita nggak langsung nih ajakin dia untuk ambil di dispenser. Kenapa? Karena dia belum mampu memahami kapan gelas ini penuh, kapan aku harus berhenti mencet. Yang ada Oh apa? iya, Nanti betul. banjir kemana-mana gitu Iya. ya. Terus dia kepleset. Jadi kita perlu sesuaikan. Oh, dia baru bisa nuangnya dia belum tahu konsep penuh dan enggak gitu ya. Jadi kita sediakan misalnya tekonya gitu ya. Tekonya ya isinya cuma 1 gelas. Jadi anak belajar nuang aja dulu, fokus satu dulu gitu. Oke. Jadi itulah maksudnya kebebasan berbatas gitu ya. Untuk mengajarkan kemandirian pada anak, kita berikan dia kebebasan untuk eksplorasi tapi dengan batasan yang tetap membuat dia aman gitu. Oke, jadi memang batasan-batasan itu sendiri kita sebagai orang tua yang jauh lebih paham ya Mbak ya. Betul, betul. Karena kan
cuman ini ya, kita yang sehari-hari sama anak nih yang tahu gitu, Iya, anakku betul. kekuatan tangannya seberapa, kemampuannya memperkirakan seberapa. Nah, itu kita yang tahu nih yang sehari-hari ngadepin si anak gitu. Betul, kadang kan ikut kelas ini beda, nanti kelas ini beda, kadang Betul, jadi apa betul. ya, standar idealnya juga jadi berbeda, padahal anak kita dengan anak yang lain itu berbeda gitu ya Mbak ya. Betul, Oke ya, jadi betul. saya Itulah juga makanya evaluasi diri nih. makanya jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak lain gitu. Jadi selalu observasi Betul. anakku kemampuannya seberapa gitu ya. Bandingkanlah hanya dengan Hmm. dia 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu. Dengan begitu kita akan bisa melihat sebuah progres. Oh, yang tadinya dia minum harus selalu diambilin, sekarang dia mau mencoba untuk ambil sendiri meskipun tumpah-tumpah gitu ya. Nah, dengan cara itulah kita bisa melihat progres. Kalau dibandingin dengan anak lain, progresnya nggak akan kelihatan, Mbak. Yang kelihatan hanyalah kekurangan. Anakku belum bisa ini, Betul. anakku belum bisa itu, gitu. Iya ya, betul juga. Nah, ketika anak mengalami kesalahan atau misalkan tadi ya tumpah-tumpah kayak gitu, dan dia kan pasti akan merasa bersalah. Dan kadang kita juga sebagai orang tua kan luar biasa ya ujian kesabarannya gitu kan. Betul, 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 Gimana? betul. Dan seringkali tuh ya karena memang ngelos gitu, sampai anak itu Mm, khawatir atau memiliki ketakutan untuk mencoba lagi. Jadi sebenarnya mm. ketika anak sudah mengalami fase itu, menurut Mbak Damar gimana sih tipsnya biar anak itu berani lagi gitu mengeksplorasi gitu? Oke, nah ini pertama-tama ya, kita sebagai orang tua harus punya ini modal sabar yang kuat gitu. Modal Iya, sabarnya apa? betul. Kita sebagai orang tuanya cukup istirahat gitu ya, cukup Oke. makan gitu. Karena biasanya kalau kita lapar, kita ngantuk ya, anak salah sedikit kita Iya, teriak gitu. Susah betul emang gitu. betul. Karena sabar itu butuh energi loh teman-teman gitu ya. Sabar itu adalah proses di mana otak kita berusaha meregulasi emosi dan otak itu butuh Hmm. energi gitu untuk melakukan regulasi emosi itu. Jadi rawat dulu diri kita gitu ya. Jangan sampai nih Oke. kita merawat anak kita dalam kondisi kita nggak terawat gitu. Itu susah banget, pasti gampang Hmm. banget meledak gitu. Nah, lalu yang Oke. kedua, agar anak tidak apa ya punya pandangan negatif terhadap sebuah kesalahan gitu ya. Jadi dia mau mencoba Hmm. lagi, jadi dia tidak menganggap kesalahan itu sebagai kegagalan diri gitu. Kita harus memberikan respon positif juga saat anak melakukan kesalahan gitu ya. Responnya Oke. gimana gitu? Kita pandang bahwa kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran gitu. Kalau nggak Oke. salah ya, nanti anaknya pembelajarannya juga nggak optimal gitu. Bahkan ada Hmm. fase di mana anak-anak kita mungkin sekitar usia 3 tahunan gitu ya, dia akan dengan Hmm. sengaja melakukan kesalahan. Teman-teman Oh di iya sini ya. sahabat dompet duafa mungkin sering ya ngelihat bahwa anakku udah Iya bisa ya. nih cara pasang puzzle-nya gitu, tapi sengaja Heeh. disalahin gitu ya, sampai yang nemenin kesel gitu ya. Nah, Iya sebenarnya itu betul. adalah sebuah proses pembelajaran. Namanya adalah double loop learning. Double loop Oke. learning di mana anak mencoba sebuah konsep di ini Hmm. yang berbeda, situasi yang berbeda. Dengan demikian Oke. pembelajarannya akan dalam banget gitu. Oh, ternyata satu konsep ini Hmm. hanya berlaku untuk situasi ini gitu. Kalau dia dipasangkan di Hmm. situasi lain, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu terjadi Hmm. dari dia belajar dari kesalahan. Makanya kalau kita melihat anak kita melakukan kesalahan, pertama, jangan dihukum, langsung dihukum dulu gitu ya, jangan dihukum. Kedua, kita pahami nih, jangan-jangan kesalahannya itu terjadi karena ketidakmampuan dia gitu ya. Misalnya nih, Hmm. dia mau ambil air minum sendiri ya tadi ya, gitu. Hmm. Terus gelasnya jatuh gitu. Nah, kita lihat Iya. bisa jadi bukan karena dia pegangnya nggak kenceng gitu. Bisa jadi gelas yang kita sediakan itu terlalu besar untuk tangan dia Oh. gitu. Dan tangan Oke. dia anak umur 2 tahun, 3 tahun mungkin belum terlalu kuat untuk memegang itu gitu ya. Jadi kita perlu evaluasi Iya, lagi iya. gitu. Oh, berarti besok aku sediakan gelas yang lebih kecil gitu. Jadi eh, kalau terjadi sebuah kesalahan, kita jangan mengungkit-ungkit
berputar-putar di bagian kesalahannya aja. Tapi kita fokus on solution gitu ya, fokus pada solusi. Kira-kira bisa diapain ya biar next time nggak kejadian lagi. Atau misalnya anak menumpahkan minuman, kita nggak bilang, Dek, gimana sih udah ibu bilang pegang erat pakai 2 tangan gitu ya, kok masih aja gitu ya, tumpahin lagi, udah nggak usah ambil minum aja, mungkin kita gitu ya. Nah tapi itu kalau kita responnya gitu, anak nanti besok jadi takut untuk mencoba gitu ya, karena dia merasa wah aku nggak akan mampu nih, aku akan dimarahin lagi nih gitu. Jadi respon kita yang benar gimana? Respon kita adalah saat itu tumpah, kita bilang, wah tumpah ya, kira-kira harus diapain nih biar nggak licin lantainya gitu. Nah, bantu anak berpikir, oh ambil lap pel gitu ya, kita keringkan biar nggak ada yang kepleset gitu. Jadi anak ini tetap punya dorongan atau keberanian untuk mencoba lagi besok gitu. Dan dia sudah punya senjata. Kalau tumpah lagi, aku tinggal cari pel gitu. Jadi dia merasa berdaya bahwa kalau aku melakukan kesalahan, aku bisa memperbaikinya kok. Gitu. Kesalahan tuh bukan harga mati gitu ya. Aku masih bisa melakukan perbaikan. Gitu. Seru ya. Upaya-upaya anak memperbaiki kesalahan itu sebenarnya bisa kita bilang sebagai cara kita mendidik anak agar tanggung jawab nggak sih, Mbak? Betul sekali gitu. Jadi makanya itu tadi ya, kita melihatnya kesalahan ini adalah harga mati gitu ya, atau ketidakmampuan atau ketidakpatuhan gitu. Tapi simply sebagai proses belajar gitu. Sehingga kesalahan apapun yang dipikir, kita tuh selalu punya daya untuk memperbaikinya gitu ya. Nah, biasanya anak-anak yang nggak mau bertanggung jawab nih ya, sampai gedenya gitu ya, itu terbiasa melihat kesalahan sebagai harga mati itu tadi, bahwa kamu nggak mampu gitu ya, ini udah terjadi nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Akhirnya apa, kalau terjadi kesalahan dia ngumpet-ngumpet gitu, dia sembunyiin, dia ditutupin dengan kebohongan-kebohongan lain gitu ya. Kenapa? Karena dia simply nggak tahu bahwa kesalahan ini masih bisa diperbaiki loh dengan cara lain gitu. Makanya kita biasakan dari sekarang nih, kalau terjadi kesalahan, kita mikirnya bukan kenapa bisa salah, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini gitu. Oke, misalkan itu kan tadi dalam kondisi normal ya, misalkan si ibunya memang sedang terima, terus dia bisa merespon dengan baik. Kalau misalkan sudah terlanjur nih Mbak, kan karena banyak juga kan, aduh nih apalagi sekolah online gitu ya, aku nggak mau ngerjain gitu, lari-lari mulu, khususnya anak TK gitu. Nah itu gimana kalau misalkan memang sudah terlanjur dan kita sudah terucap secara verbal mungkin, dan itu membuat trauma gitu anaknya, apa sih yang harus ataukah ada tips terapi gitu untuk anak kita, gimana Mbak? Oke, nah ini kalau di positif disiplin ada sebuah alat namanya adalah 3P untuk pemulihan gitu ya. Dan saat ini terjadi ya, saat kita melakukan kesalahan dan kita melakukan 3P untuk pemulihan, itu secara nggak langsung kita menjadi model yang baik ya, kita menjadi contoh yang baik bagi anak dalam menyikapi sebuah kesalahan gitu. Oh, ibu melakukan kesalahan dengan berteriak ke kamu gitu ya, atau dengan memukul kamu gitu ya. Kira-kira ibu bisa ngapain nih dengan kesalahan ini? Nah, jadi ibu tidak menyiksa diri dengan aku ibu yang buruk, aku kayaknya nggak bisa ngasuh anak, nggak gitu ya. Tapi benar-benar nih, begitu kita udah bisa tarik nafas gitu ya, atau wudhu sebentar gitu ya, kita bergerak sebentar gitu, kita balik lagi ke anak. Kita bilang, P yang pertama adalah pengakuan. Kita mengaku dulu nih ya, kalau kita salah gitu ya. Ibu salah tadi telah membentak kamu gitu. Kamu pasti kaget ya gitu. P yang kedua adalah pemulihan gitu. Pemulihan ini kita memulihkan perasaan masing-masing dengan cara meminta maaf gitu. Kenapa perasaan masing-masing? Karena meminta maaf itu bukan hanya memulihkan perasaan yang dibentak gitu ya, tapi juga memulihkan perasaan kita loh gitu. Minta maaf itu manfaatnya lebih banyak buat kita gitu ya, kita jadi bisa move on, kita jadi bisa let go kayak gitu. Nah itu pemulihan kedua belah pihak. Jadi kita bilang, maaf ya ibu tadi
begitu gitu. Nah, tapi minta maafnya ini ada triknya, Mbak. Jangan minta maaf kayak gini. Ya, Iya, jangan pernah minta maaf kayak gini. Maaf gimana ya, tuh? ibu tadi teriak ke kamu. Habis kamu sih ibu udah bilangin sampai 5 kali tetap aja lari-lari. Nah, itu bukan minta maaf, itu nuduh, Oh nuduh gitu. gitu bahwa ibu sampai meledak itu karena kesalahan kamu gitu. Padahal ibu meledak bukan karena kesalahan anak, karena simply ibu nggak bisa meregulasi emosi gitu. Jadi kita Oke. justru menyalahkan anak nih atas ketidakmampuan kita meregulasi Oh, emosi. Makanya minta maafnya cukup, maaf ya ibu tadi berteriak ke kamu. Titik. Gak usah pakai embel-embel gitu. nggak Terus usah pakai yang ke alasan ya. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga adalah, sorry, aku agak lupa singkatannya. Mungkin perbaikan gitu ya. Jadi, fokus pada solusi gitu. Memperbaiki kesalahan kita itu bagaimana gitu ya. Biar next time nggak kayak gitu lagi tuh gimana. Jadi, kalimatnya seperti ini, kira-kira. Ibu tadi salah karena sudah berteriak ke kamu. Kamu pasti kaget. Ibu minta maaf ya. Nah, lain kali. Oke. Nah, ini yang P yang ketiga nih ya. Lain kali kamu pengen diingatkan dengan cara apa? Gitu. Ya, Oh, apakah kita mau tanyakan ya. iya betul. Apakah mau ditepuk bahunya? Gitu ya. Apakah mau dibisikin? Gitu. Jadi, next time kita juga ingat-ingat lagi kalau anak lagi teriak-teriak gitu ya. Mungkin kita bisa, nak, sini ibu bisikin gitu ya. Nah, gitu. Oke. Oke, jadi memang senyaman mungkin dari kedua belah pihak ya, Mbak ya. Yes, Oke. betul. Nah, selanjutnya nih Mbak, karena ketika misalkan kita memang tinggal dengan orang tua kita, nenek, tentunya punya cara mendidik yang berbeda. Ini sebenarnya relate dengan pertanyaan dari Rere Pop ya. Di sini kalau pola pendidikan orang tua berbeda dengan anggota keluarga yang lain atau pengasuh, anaknya bingung nggak? Terus apalagi orang tua juga bekerja. Jadi sebenarnya uh, dan kadang kan nenek atau kakek juga memiliki perlakuan istimewa ya, dan yang tentunya Betul. kadang menurut kita secara ini, aduh itu dimanja banget gitu. Jadi sebenarnya Betul. seberapa penting nih kita melibatkan mereka dalam pengasuhan ini, dan caranya tuh seperti apa nih Mbak untuk melibatkan atau memiliki stream yang sama nih gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, nah ini perlu diskusi ya teman-teman. Makanya biasanya kalau sama pasangan gitu ya, suami atau istri gitu, kami selalu menyarankan untuk selalu diskusikan tujuan pengasuhan anak gitu ya. Kenapa tujuannya dulu nih? Nggak usah jauh-jauh metodenya dulu, tujuannya dulu. Kalau tujuannya udah beda, ya itu susah gitu. Tapi kalau tujuannya sudah bisa disatukan ya, mau yang satu pakai jalan tol, yang satu pakai jalan tikus, tujuannya tetap sama, mengarah ke hal yang sama gitu ya. Misalnya, kita pengen tujuannya adalah mendidik anak yang nggak cuman pinter, tapi juga punya resiliensi yang tinggi ya, atau kesehatan mental yang baik gitu ya. Nah, jalannya bisa pakai, mungkin yang satu pakai Montessori, yang satu pakai conscious parenting, yang satu pakai propet parenting gitu ya. Semuanya akan mengarah ke satu tujuan yang sama, hanya saja dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kita lihat nih, kalau tujuannya sama ya, itu nggak mungkin nih bisa kebalik. Misalnya, kita mau bikin anak yang punya kesehatan mental yang baik, terus salah satunya pakai jalan dengan memukul kalau dia salah, atau dihukum, atau dikunci di kamar kalau dia salah gitu ya. Nah, kira-kira itu sejalan nggak sama tujuan tadi? Kira-kira anak 20 tahun lagi punya kesehatan mental yang baik nggak gitu? Nggak kan? Berarti kita coret kayak gitu ya. Nah, jadi caranya gitu, kita tentukan dulu tujuan pengasuhannya apa gitu. Lalu yang kedua, untuk support system lain ya, misalnya kakek nenek gitu ya, kalau dia tinggal bersama kita, itu treatmentnya sama kayak tadi ya, kita ajak diskusi tujuan pengasuhan anak, karena tiap hari hands on, mereka tiap hari ikut bantuin gitu ya. Tapi kalau Iya, kakek betul. nenek yang mungkin cuman rumahnya beda gang gitu ya, atau misalnya ketemunya cuman seminggu sekali kayak gitu, ya kita masih bisa agak longgarin gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting ada boundaries. Nah, boundaries ini perlu kita bicarakan juga gitu ya. Boundaries ini adalah hal yang benar-benar nggak boleh dilarang, nggak boleh dilanggar gitu. Misalnya, Oke. aku nggak mau
anakku tumbuh dengan cara pendisiplinan yang kasar gitu ya, misalnya dipukul, dikunciin kayak gitu. Nah, jadi itu yang nggak boleh dilanggar gitu. Kita pelan-pelan deh, karena kalau sama kakek nenek itu udah beda generasi, beda pemikiran gitu ya. Beda, mereka juga mendapatkan pola asuh yang berbeda dengan kita, jadi agak sulit untuk mengubah sampai semuanya gitu. Jadi kita ubahnya pelan-pelan dari hal yang sangat prinsip. Misalnya anak jangan sampai dipukul gitu ya. Anak jangan sampai mengalami kekerasan fisik. Udah itu dulu. Nanti kalau kita lihat, oh ternyata bisa kok berubah di satu aspek itu. Nah, besok kita tambah lagi, anak jangan diancam gitu, atau anak jangan dibohongin gitu. Nah, jadi pelan-pelan kalau sama orang tua kita gitu. Oke, jadi memang akhirnya sahabat dompet duafa tahu nih ya tips and triknya. Khususnya tadi yang sudah bertanya ya Mbak Rere Pop ya. Mbak Rere ya. Iya. Oke Mbak Damar, Masya Allah, memang sangat singkat tapi luar biasa ya, padat berisi gitu, daging semua tadi isinya. Jadi Betul. terima kasih Mbak Damar tadi sudah sharing dengan kita, dan kali ini Terima aku kasih akan coba banyak. bacakan beberapa pertanyaan ya dari sahabat dompet duafa yang sudah komen. Ini ada dari Des Harum. Nah, tadi Mbak Damar menyampaikan baik dan tegas. Sebenarnya batasan tegasnya itu seperti apa sih gitu? Kadang kan mungkin iya ya, baik tegas dan galak itu tipis gitu ya, Mbak. Gimana, Mbak? Batasannya. Oke. Nah, kalau di Montessori itu ada yang namanya ground rules atau aturan dasar ya. Jadi boundaries ini wujudnya adalah aturan dasar. Aturan dasarnya ada 5. 1, tidak boleh menyakiti diri sendiri. 2, tidak boleh menyakiti orang lain. 3, tidak boleh merusak lingkungan. 4, tidak boleh merusak material atau merusak alat, bahan gitu ya. Yang kelima, tidak boleh keluar dari fase tumbuh kembang anak gitu. Misalnya apa nih? Misalnya anak SD dikasih motor gitu ya. Mungkin secara fisik dia udah ini ya, udah bisa naik motor gitu, udah nyampe tingginya gitu. Tapi secara pola pikir dia belum bisa nih gitu ya. Risk manajemennya gimana dia belum nyampe gitu. Kalau misalnya ada situasi gawat dia harus gimana itu dia belum tahu gitu, belum bisa mikir cepat. Jadi jangan anak SD jangan dikasih naik motor sendiri kayak gitu. Nah, itu 5 aturan dasarnya, dan aturan dasar ini terikat pada value yang dipegang keluarga masing-masing. Value-nya apa? Value agama yang pertama ya. Jadi aturannya itu harus sesuai dengan apa yang diatur oleh agama gitu. Lalu yang kedua bisa value budaya gitu ya, value kebudayaan di tempat dia tinggal kayak gitu. Karena kan kalau kita tidak mengikuti, nantinya jadi nggak sopan, nggak ada tata krama gitu ya sama orang-orang di lingkungan sekitar gitu. Jadi itu batasannya ya. Selain melanggar batasan itu, kita tetap perlu menerapkan cara cara menegur yang kind atau baik gitu. Ya, jadi itulah maksudnya kind and firm at the same time. Jadi baik dan tegas secara bersamaan. Tegas adalah tetap ada batasannya itu tadi. Kalau misalnya anak melanggar batasan itu tadi, kita mengingatkan tetap dengan cara yang baik gitu ya. Misalnya kakak memukul adiknya gitu. Nah, kita nggak terus kakaknya ditarik, dikunci di kamar atau disuruh time out di pojokan gitu ya. Tapi kita tanyakan gitu, apa sih yang membuat kakak kesel sama adik gitu. Misalnya begitu kita tanya ya, kita dengarkan benar-benar ternyata adiknya yang iseng gitu. Baloknya kakak yang udah tinggi ditendang sama adik ya, pantaslah kakak marah gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa bilang, oh iya ibu ngerti kakak marah gitu ya. Hanya saja kalau marah kita tidak memukul karena itu menyakiti orang lain. Kakak bisa bilang ke adik kakak marah kalau digituin gitu. Oke. Mengajarkan anak untuk merasakan dulu emosinya ya, dan memang menyampaikan apa yang dirasakan anak gitu ya. Betul. Oke, nah berikutnya dari admin Pian, apakah perlu membuat target dan mengukur progres kemandirian anak nih Mbak? Oke, nah
Target ya, target atau goal itu agak-agak tricky nih teman-teman. Boleh banget kita punya goal ya, tapi ekspektasi kita yang harus disesuaikan gitu. Jadi Iya, jangan sampai betul. nih kita punya goal gitu ya, anak sudah bisa makan sendiri di usia 3 Mm-mm. tahun gitu ya misalnya. Nah, jangan sampai kita punya goal itu terus ekspektasi kita jadi tinggi gitu. Jadi setiap kali anak menolak untuk makan sendiri, kita ya udah nggak usah makan kalau nggak mau makan sendiri gitu ya. Tunggu aja kamu lapar, kamu makan sendiri. Jangan gitu, karena anak di bawah 3 tahun belum bisa nih merasakan lapar dan kenyang gitu ya, sehingga nanti jangan-jangan dia sebenarnya udah kelaparan banget nih, tapi karena nggak ada yang nemenin makan, nyuapin Maafin gitu ya. ya, jadinya malah sakit gitu ya. Nah, jadi kita perlu sesuaikan ekspektasi. Misalnya nih, kita punya goal anak 3 tahun, anak umur 3 tahun nanti dia sudah bisa makan sendiri gitu ya. Nah, ekspektasinya gimana? Oke, ekspektasinya dimulai dari pas dia 1,5 tahun gitu ya. Dia makannya masih mau nih 2 suap sendiri, sisanya bececeran gitu ya. Oke, ya udah belajar 2 suap dia sendiri, sisanya masih ibu suapin gitu. Nanti umur 2 tahun gitu misalnya, oh dia sudah mau bisa nih sampai 5 suap makan sendiri gitu, sisanya disuapin, ya udah, sisanya ibu suapin tapi lauknya dia makan sendiri pakai tangan gitu, lebih gampang kayak gitu. Jadi kita boleh punya goal, punya target, ekspektasi untuk mencapai target itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Rame nih rumah saya. Pada Pada ya. bersatu. Satu lagi kapan Iya, nih, Mbak? jadi Bentar lagi. insya Allah mudah-mudahan September, Mbak. Akhir Amin. September. Berikutnya nih dari Asteria Permata. Kalau anak Hmm. terlanjur melabeli dirinya sendiri, saya nggak bisa. Gimana cara Hmm. orang tua meyakinkan anak supaya dia mau mencoba lagi? Dan Oke. mungkin butuh berapa lama ya Mbak? Ada parameternya nggak sih? Oke, nah biasanya anak-anak yang sudah berucap seperti itu, dia punya false belief atau punya kepercayaan yang salah gitu, pikiran yang salah di kepalanya bahwa Oke. aku nggak bisa gitu, mau sekuat apapun aku mencoba, aku tidak akan sesuai dengan standar orang tuaku, tidak akan di-approve, tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua perlu sesuaikan ekspektasi tadi gitu ya. Kita jangan sedikit-sedikit komen, jangan sedikit-sedikit bilang salah, tapi justru kita memberikan apresiasi gitu ya. Kalau misalnya nih dia bantuin nyiram tanaman misalnya, tapi malah airnya lebih banyak ke yang lantainya daripada ke tanamannya gitu. Nah, Iya. kita jangan mengkritik kayak, "Dek, kok malah ini sih," gitu ya, "kok malah jadi becek kemana-mana sih," kayak gitu. Jangan gitu. Pertama, kita justru bilang terima kasih dulu, apresiasi. Yang kita apresiasi adalah niatnya gitu. Niatnya dia mau membantu, niatnya dia mau mencoba gitu ya. Terima kasih ya sudah mau mencoba membantu menyiram tanaman. Terima kasih sudah mau mencoba makan 3 suapan kayak gitu. Jadi anak merasa bahwa usahanya itu nggak sia-sia gitu. Nah, itu dulu dari orang tuanya gitu ya. Lalu yang kedua, dari lingkungannya. Lingkungannya ini maksudnya set up barang-barangnya kayak gitu ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Misalnya apa? Misalnya sebentar ya. Misalnya mengambil minum gitu ya. Mengambil minum terus gelas yang kita sesuai ini kan gelas yang kita berikan gede gitu ya. Kita ganti dengan yang kecil sehingga lebih mudah bagi anak dan dia mau mencoba lagi gitu. Lalu yang ketiga yang ketiga adalah butuh berapa lama sih? Nah, ini butuh pengulangan yang banyak sekali teman-teman. Jadi anak itu dalam belajar satu hal ya, itu dia perlu diulang berkali-kali gitu ya. Bolak-balik diulangin. Bahkan Dr. Maria Montessori pernah bilang untuk satu syaraf ini ya, syaraf di otak bisa memahami, bisa connect dari satu titik ke titik lain, memahami sebuah konsep, itu butuh minimal 52 kali pengulangan gitu. Jadi Wow. wajar nih, Banyak juga wajar nih ya. teman-teman, banyak.
wajar nih teman-teman kalau misalnya nih ya kita kenalkan anak ke kegiatan menuang air minum gitu. Terus selama seminggu itu atau 2 minggu itu dia maunya kegiatan menuang terus gitu ya, bolak-balik sampai Iya, kita, iya. aduh ini mainan yang lain nggak disentuh gitu ya. Itu wajar banget Iya, gitu. iya. Karena sama Oke. aja kayak kalau kita jalan di tempat yang banyak rumput ilalamnya gitu ya. Kalau kita jalan Mm-mm. sekali, rumput ilalamnya nutup lagi gitu kan. Nggak ada nggak ada jalan di Oke. situ. Tapi kalau kita lewat bolak-balik di situ gitu ya, lama-lama akan terlihat jalan setapak di situ kan, makin jelas gitu kan. Nah, pembelajaran juga seperti itu. Makanya bagi anak-anak yang masih nggak pede, berikan pengulangan, biarkan dia mengulangi dengan caranya selama apapun itu yang dia butuhkan gitu ya. Dan usahakan nih untuk hal-hal yang dia sudah bisa itu jangan di stop gitu ya. Oke. Misalnya nih dia suka banget nuang-nuang gitu ya. Terus kita udah nyediain nih target selanjutnya adalah menyendok gitu ya. Nah, Mm-mm. menuangnya ini yang dia sudah ahli itu tetap diberikan gitu. Tujuannya apa? Kadang Hmm. anak ini mengulang sesuatu bukan karena dia pengen apa ya? Bukan karena dia ingin mengulang aktivitasnya, tapi dia ingin mengulang perasaan yang muncul saat dia berhasil melakukannya gitu. Oh Nah, gitu. betul, perasaan yang muncul ini ya, perasaan senang, perasaan aku bisa, aku berhasil, ini akan terus ditumpuk sama si anak menjadi eh, sebuah sumber percaya diri gitu, sebuah sumber percaya diri Hmm. anak gitu. Nanti makin lama makin dia akan berusaha mencoba terus gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak dari Rizkian dari Mm-mm. Bu, kalau anak bilang aku nggak bisa, lalu ibu bilang kamu belum bisa karena belum belajar. Oh, karena aku belum belajar mau mencoba, bener nggak Bu kata-katanya? Oke, benar-benar. Jadi teman-teman, eh, tipe kalimat yang seperti ini itu menekankan pada proses, gitu ya. Bahwa semuanya itu bisa dipelajari, bahwa semuanya itu melewati sebuah proses, gitu. Bukan karena apa namanya, kamu nggak bisa karena dari sananya nggak bisa, gitu ya. Makanya Hmm. eh, biasanya kalau memuji pun kita butuh kalimat yang oke, oh kamu bisa karena sudah berusaha, kamu bisa karena kamu sudah mencoba atau kamu sudah belajar gitu ya, bukan kamu bisa karena kamu pintar gitu. Karena yang kamu bisa karena kamu pintar ini, anak nangkepnya adalah aku terlahir seperti ini, aku terlahir bisa gitu. Nanti begitu ada sebuah aktivitas yang dia nggak bisa, dia langsung down, langsung, loh kok ternyata aku nggak bisa ya, berarti aku nggak sepinter itu Hmm. dong. Berarti aku nggak pinter dong kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya dari Cynthia Febriani, tips-tips regulasi emosi untuk orang tua, Mbak. Bagaimana melatih regulasi diri saat keadaan spontan emosi yang negatif? Terima kasih, Mbak Damar. Mungkin selain pengakuan ya, dan Mm-mm. memastikan diri kita baik-baik aja, itu gimana, Mbak? Oke, sebentar ya Mbak ya. Oh iya, Ibu bekerja dulu sebentar ya sayang. Oh sini, sini. Oh butuh bantuan. Oke, sebentar ya. iya, oke, Mbak. Wah, ini pertanyaan banyak juga ya. Nanti aku akan coba bacakan satu-satu ya, Ya, sahabat. oke sudah sayang. Nih. Emang jadi ibu-ibu tangannya emang harus multitasking ya. Betul, betul. Nah, ini salah satu contoh nih, Mbak. Kita membesarkan anak yang mandiri gitu ya, bukan berarti kita nggak boleh bantuin dia sama sekali gitu. Membantu Oke. itu ada triknya. Kalau anak masih kelihatan berusaha dulu gitu ya, kita jangan buru-buru bantu. Kita liatin aja gitu. Tapi begitu anak merasa frustrasi, merasa terus dia minta bantuan ke kita, nah baru deh kita bantuin gitu. Bantuinnya pun nggak langsung yang semuanya diselesaiin sama kita, tapi kita hanya memudahkan stepnya bagi anak, sehingga yang terakhir mengerjakan tetap dia, rasa keberhasilannya tetap milik dia gitu. Oke. Nah, Oke, tadi Mbak tips-tips pertanyaannya tadi ya, regulasi emosi. Iya. tips regulasi emosi. Oke, sebentar ya. Nah, ini pertama
tadi ya, kita perlu energi untuk meregulasi emosi. Jadi jangan sampai nih energi kita kosong gitu. Makanya ibu-ibu meskipun nih harus nyuapin 2 anak, 3 anak gitu ya, jangan lupa kita juga makan gitu. Jangan nih usahakan malah gini, kita makan duluan ya, baru kita nyuapin anak gitu. Karena nyuapin anak itu butuh energi yang luar biasa untuk kita bisa Jadi kita waras meregulasi dulu diri. ya, Mbak. Kita waras dulu gitu. Kalau capek, butuh tidur, istirahat, kita bilang ke support system kita, aku mau nap sebentar ya. Aku mau tidur power nap sebentar gitu. Aku butuh 30 menit untuk tiduran sebentar gitu. Nah, itu boleh banget, silakan banget gitu. Karena pekerjaan orang-orang yang sifatnya merawat orang lain ya, entah itu dokter, suster, ibu rumah tangga gitu ya, orang tua, itu membutuhkan compassion energi atau energi untuk merawat, energi untuk menyayangi dan mencintai, dan itu energinya luar biasa, kesedotnya cepet banget gitu ya. Jadi itu harus diisi dulu gitu. Kalau itu kosong, agak-agak susah kita melakukan regulasi emosi. Yang kedua, saat kita ke-trigger gitu ya, jangan langsung bereaksi gitu ya. Bereaksi itu maksudnya apa? Kita nggak mikirin dulu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, kita nggak mikirin dulu. Kayak orang kesambet gitu ya. Jadi kalau kita udah merasakan nih tanda-tanda, aduh udah diubun-ubun gitu ya, kita bisa tarik nafas dulu gitu, 5 kali kayak gitu ya. 5 kali tarik nafas, atau boleh kalau yang muslim biasanya disarankan ambil wudhu kayak gitu ya, atau simply dengan bergerak itu membuat secara kimiawi otak kita itu jadi balance gitu. Nah, kalau otak secara kimiawi sudah balance, dia akan bisa berpikir lebih baik gitu. Makanya biasanya aku kalau lagi udah diubun-ubun gitu ya, nah boleh diajak dipakai untuk bergerak gitu. Misalnya aku akan bilang ke anakku, ibu sedang hampir marah gitu ya, ibu sedang merasa marah, ibu akan berjalan sebentar ke kamar, atau ibu akan berjalan ke dapur untuk membuat teh gitu ya. Jadi bergerak itu membuat kita secara kimiawi lebih balance, dan secara emosional akan lebih balance juga. Nah, kalau sudah mengambil jeda seperti itu, baru deh kita pikirkan respon yang tepat gitu. Misalnya anak membuat kita marah ya, kita bisa merespon nih. Kita boleh loh bilang kalau kita marah, kita nggak suka gitu ya, digituin gitu. Jadi misalnya nih kita dipukul pakai remote TV gitu ya, saat mencoba menghentikan screen time-nya gitu. Kita bisa bilang, ibu merasa sakit dan marah, ibu akan menenangkan diri di kamar gitu. Jadi boleh kita gitu. Yang nggak boleh adalah kita meluapkan kemarahan ke anak gitu. Misalnya dia mukul ke kita, terus kita tarik remote-nya sampai tangannya anak juga ketarik gitu ya. Nah, mungkin bisa kesleo atau dia sakit, dia kaget. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang namanya bereaksi. Tapi kalau kita tadi begitu kepukul, kita tarik nafas, terus kita bilang, ibu kesakitan dan merasa marah karena kena pukul, ibu akan menenangkan diri dulu di kamar. Itu namanya merespon gitu. Kita udah pikirin gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah tenang, menenangkan diri di kamar gitu ya, kita balik lagi ke dia, kita lihat kalau anaknya juga dalam kondisi tenang, baru deh kita ajak ngomong, connect before correct. Jadi dua-duanya sudah terkoneksi lagi, baru kita koreksi gitu ya. Ibu sakit sekali di hidung ibu, kena pukul gitu. Lain kali kalau kamu tidak suka, kamu bisa bilang ke ibu gitu, tidak perlu memukul gitu ya. Jadi gitu kira-kira caranya, tapi itu butuh latihan banyak sekali. Butuh jam terbang tinggi. Iya betul, semangat ya ibu-ibu. Berikutnya dari Esenza Baherisi. Unik juga nih namanya. Kemarin lihat postingan Mbak Damar tentang membuang bahan makanan sebagai mainan anak. Terus ada cara dan pilihan lain untuk memberikan experience yang sama. Nah iya, sebenarnya aku juga pengen nanyain ini sih. Aku abis lihat postingan Mbak, karena memang buang makanan kan pasti berkontra ya dengan maksudnya nilai-nilai, khususnya cara mendidik secara Islami gitu, biar nggak mubazir. Gimana Mbak?
Betul, betul. Nah, sebenarnya anak-anak itu masih bisa banget gitu untuk ini ya, untuk merasakan pengalaman mengeksplorasi makanan. Tapi konteksnya ya dalam hal makanan gitu. Ya, misalnya dalam Oke. food preparation atau menyiapkan makanan gitu ya. Dulu zaman saya masih melakukan kesalahan itu ya, itu adalah lagi tren-trennya nih beras diwarnain ya. Jadi abis Oh itu iya. kita nggak bisa masak lagi. Sebenarnya bisa sih kalau kita mau makan beras warna hijau gitu ya, makan Oh nasi iya, warna iya hijau betul. dan lain-lain. Cuman Itu nggak gimana apa-apa gitu ya, juga Mbak? gitu. Ya, cuman gimana gitu ya. Nah, jadi kita bisa nih, kita lihat dulu apa yang didapatkan anak dari eksplorasi itu. Misalnya Oke. apa namanya? Jadi meremas-remas beras kayak gitu ya, jadi menuang beras gitu. Nah, itu kita bisa berikan di apa namanya? Di situasi apa? Misalnya nih, kita ajak ke dapur, kita mau masak beras gitu ya. Kita ajak dia menuang berapa cup beras, kita ajak dia nyuci beras, kita ajak dia menuang air ke dalam rice cooker gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah termasuk gitu. Jadi Iya, betul. bisa gitu. Nah, terus misalnya bikin sesuatu dengan tepung gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Anakku suka banget nih diajak bikin bakwan gitu. Jadi daripada tepungnya cuman diaduk-aduk, dimek-mek gitu ya, terus dibuang. Nah, kita bisa nih tambahkan nih dia udah nyendokin tepung, campur air, udah diadonin sama dia gitu ya. Kita tinggal tambahkan nih, masukkan sayur-sayuran gitu ya. Lalu kita tunjukkan ke dia, ini bisa digoreng loh, ini bisa dimakan setelahnya kayak gitu. Jadi eksplorasi dengan bahan makanan boleh gitu ya. Bahkan di area Montessori, pembelajaran Montessori sensorial itu ada eksplorasi dengan bahan makanan. Cuman juga nggak dibuang-buang gitu. Ada namanya testing solution. Dia bahkan diberikannya tuh hanya dalam satu sendok hanya 2-3 tetes gitu. Jadi benar-benar Oh, nggak menghamburkan makanan juga nggak gitu. mubazir ya. Iya, Oke. makanya tadi aku bilang eh ground rules-nya terikat dengan value yang dipakai gitu. Dan di Montessori juga tadi keempat ada aturan tidak merusak material gitu ya. Bahan makanan itu termasuk material. Jadi ya tidak dirusak gitu. Harus dipergunakan dengan baik gitu. Oke, satu lagi nih Mbak Damar nih. Ini luar biasa nih pertanyaan dari para ibu atau mungkin calon ibu juga. Tapi mohon maaf, mungkin saya nggak bisa bacain semua. Satu penanya lagi yang akan saya bacakan dari Rafaela Tria. Kalau anak 1 tahun yang belum paham kosakata, jadi bagaimana cara mengingatkan jika dia salah atau melanggar aturan dasar nih Mbak? Oke, nah untuk anak 1 tahun ya itu masih sulit sekali nih kita kasih tahu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberi contoh gitu, karena anak Oke. lebih banyak menangkap dari contoh yang diberikan daripada dari apa yang kita ucapkan gitu. Misalnya nih ya, dia melempar mainannya gitu ya. Nah, kita contohkan cara memegangnya gitu. Nah, Oke. misalnya dia memukul-mukulkan mainannya, kita contohkan cara memainkannya seperti apa, kayak gitu. Dan itu wajar banget terjadi sampai usia 3 tahunan ya, teman-teman. Karena 1 sampai 3 tahun itu mereka masih sangat impulsif. Mereka punya dorongan kuat untuk melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya, gitu. Jadi di 3 sampai 6 tahun kita baru nih bisa agak ekspektasinya dinaikin gitu ya, bahwa anakku udah bisa nih diajak ngobrol gitu. Tapi 1 sampai 3 tahun itu masih sangat impulsif. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengingatkan gitu ya. Dan jangan pakai kata jangan gitu. Kalau kita nggak mau Jangan pakai dia, kata jangan ya. betul, kita nggak mau dia melempar remote TV ya, kita nggak bilang, nak jangan dilempar remote-nya gitu. Tapi kita bilang, oh kamu ingin melempar, yuk kita lempar bola gitu. Jadi berikan arahan Dialihkan ya jelas. Mbak. Betul, redirect, betul. Direct, oke. Wah luar biasa banget nih Mbak Damar, masya Allah. Sore hari ini kita belajar banyak ya tentang bagaimana menumbuhkan kemandirian, dan sebenarnya banyak sharing dari Mbak Damar juga bagaimana tetap menjaga kewarasan diri kita ya, untuk mengkonfirmasi Betul. perasaan kita gitu, agar tetap bisa mengkondisikan anak sesuai dengan goals kita tadi ya Mbak.
Terima Betul, kasih Mbak betul. Damar sudah banyak Sama-sama. sekali sharing dengan kita sore hari ini. Aku mau Dan ngomong sesuatu oke, masih oke, sempet boleh nggak boleh. sih? Oke, aku ada Silakan satu silakan pesan Mbak. nih buat Mhm. sahabat dompet duafa gitu ya. Kita emang bisa banget gitu ya mengajarkan kemandirian pada anak sejak dini gitu. Tapi memang ada hal-hal yang kita nggak bisa nih gitu ya. Hmm. Misalnya apa? Misalnya mencari apa namanya mencari pemenuhan kebutuhan gitu ya, kayak uang dan Hmm. lain-lain gitu. Makanya ini kesempatan banget nih. Aku makanya mau nih diajak duet sama dompet duafa ya karena eh, Oh, se se apa ya sebagus apapun kita menyiapkan kemandirian anak, kalau kita udah nggak ada dan dia masih anak-anak, tetap aja dia belum mampu gitu untuk memenuhi kebutuhan dia. Makanya kemarin tergerak banget gitu waktu diajak dompet duafa untuk ikut berbuat sesuatu untuk anak-anak yatim terdampak COVID. iya. Jadi teman-teman silahkan gitu ya, meskipun mereka mungkin anak-anak yang mandiri, tapi mereka tetap butuh bantuan kita gitu ya untuk bisa Betul. memenuhi kebutuhannya. Gitu Oke, aja. terima kasih Mbak Damar sudah mengajak para sahabat dompet duafa untuk tetap selalu berdonasi ya, khususnya untuk anak-anak yang mungkin saat ini perlu kita hibur dan perlu kehadiran kita gitu. Terima kasih Betul. banyak sekali lagi Terima Mbak kasih. Damar Terima atas kasih. waktunya hari ini. Oke. Oke. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan ya yang belum sempat dijawab. Mungkin bisa DM juga nanti langsung ke Instagramnya Mbak Damar. Dan Boleh. seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Damar bahwa Dompet Duafa memiliki program memuliakan anak yatim. Jadi mari kita bergerak bersama untuk membahagiakan mereka yang terdampak COVID-19. Jadi untuk melengkapi kebutuhan kalian bisa melakukan transfer ke rekening BCA di nomor 237 311 1181 atas nama Yayasan Dompet Duafa. Dan jangan lupa sertakan kode unik di belakangnya 05 ya. Atau informasi lebih lanjut bisa diakses di donasi.dompetduafa.org. Bantu yatim dampak COVID. Oke, terima kasih lagi untuk Mbak Damar khususnya dan untuk para sahabat Dompet Duafa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy weekend. Happy weekend semuanya. Assalamualaikum Mbak.